Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengubah air menjadi anggur, sebab Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Perubahan yang dilakukan oleh Allah, sifatnya itu adalah permanen dan untuk kebaikan. Demikian halnya pula dengan apa yang dilakukan oleh Allah dalam mengubah roti dan anggur di dalam Ekaristi menjadi tubuh dan darah Kristus. Sifatnya itu adalah permanen dan tujuannya adalah demi kebaikan, yakni menguduskan umat manusia yang menerimanya. Apa yang dilakukan oleh Allah senantiasa itu ditujukan kepada kita semua, dilakukan untuk pengudusan kita semua. Sehingga apabila kita terus-menerus dalam keseharian mengisi diri dengan hal-hal kudus, dengan hal-hal rohani, maka nyatalah bahwa kita pun akan mengalami perubahan, bahwa kita pun akan dikuduskan dan disucikan. Sebab hal-hal kudus, hal-hal rohani, hal-hal yang suci itu senantiasa terintegrasi pada diri kita. Maka jiwa kita pun akan mengalami transformasi, bahwa kita, tubuh yang fana, akan mengenakan tubuh yang kudus dan suci. Sebab kita senantiasa memasukkan pada diri kita hal-hal yang kudus, suci, dan rohani itu. Allah yang Maha Kudus, sifatnya sudah mulia sejak awal. Kemuliaan Allah tidak akan bertambah oleh karena pujian, sembah, dan bakti kita. Sebab Dia sudah sejak awal adalah Allah yang kudus adanya. Kekudusan dan kemuliaan Allah sejatinya adalah tetap, tidak akan bertambah atau berkurang oleh karena aktivitas kita semua. Demikian pula dengan Ekaristi. Yesus hostia, Sang Maha Kudus, tidak akan bertambah kemuliaannya atau berkurang kekudusannya oleh karena tindakan-tindakan yang mungkin juga membuatnya seolah-olah itu akan mengurangi kekudusan atau kesuciannya. Ya, maksudnya begini, saya akan juga bertanya kepada saudara-saudari. Ketika kita mau menerima hosti yang Maha Kudus saat komuni, lalu kemudian hosti itu yang Maha Kudus terjatuh, ya, terjatuh di atas sepatu saudara-saudari. Saudara-saudari sudah jalan kemana-mana, sepatunya itu berdebu. Lalu hosti itu saat mau terima jatuh. Kira-kira hosti itu akan kehilangan kekudusan atau kesuciannya? Menjadi ternoda kotor, hilang suci, tidak suci lagi? Tidak. Hosti itu akan tetap kudus dan suci adanya. Dan apabila kita menyelenggarakan misa di pekarangan rumah misalnya, lalu kemudian hosti tersebut yang akan kita sambut jatuh di atas rerumputan. Sekali lagi, apakah hosti tersebut akan kehilangan kekudusan dan kesuciannya? Tidak juga. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kudus, maka sifatnya adalah permanen. Nah, begitu pula apabila hosti tersebut sudah tersimpan cukup lama, lalu kemudian ya sifatnya juga adalah roti, ada kutunya. Nah, kira-kira apakah hosti itu akan kehilangan kesuciannya oleh karena ada kutu-kutu yang ada? Apabila kita menemukan ada kutu-kutu yang loncat, nah, tentu tidak. Hosti itu tetaplah hosti yang kudus dan suci adanya.
Begitu pula dengan air suci. Air yang sudah diberkati dan diubah menjadi air berkat, air suci, maka sifatnya adalah kudus dan suci secara permanen. Nah, apabila air suci yang sudah diberkati itu, yang sebagaimana biasanya di pinggir-pinggir pintu gereja itu kan ada wadah-wadah air suci itu ya. Lalu juga ada air suci di wadah bekas bokor gitu ya, penyimpanan air suci yang ada. Nah, karena lama air suci itu ada uget-ugetnya. Tahu uget-uget? Jentik-jentik nyamuk ya. Nah, di wadah itu air suci atau di sini mungkin ya ada, kita melongok di air suci itu ada uget-ugetnya. Uget-uget tinggal di mana? Di selokan-selokan, genangan-genangan air gitu kan. Kubangan-kubangan. Nah, kira-kira uget-uget yang ada itu akan mengurangi kesucian air suci itu? Tidak. Justru sebaliknya. Uget-uget itulah yang disucikan oleh air suci itu. Nah, sehingga apabila nanti ada pastor gitu ya yang mengambil dari wadah air suci itu lalu kemudian dipercikan kepada kita, dan ada uget-ugetnya yang ikut terpercikan ke saudara-saudari dan hinggap di jidat, jangan disingkirkan uget-uget itu. Karena apa? Itu uget-uget suci. Air suci, hosti Sang Maha Kudus, yang sifatnya telah diubah oleh karena kuasa Allah yang Maha Kudus dan menyucikan, sifatnya adalah permanen. Allah menguduskan dan menyucikan senantiasa, sifatnya adalah tetap, dan itu adalah untuk kebaikan kita semua. Hal-hal kudus dan hal-hal suci yang senantiasa masuk di dalam diri kita, apabila kita terus-menerus mengkonsumsi itu semua, maka kita pun akan berangsur-angsur dikuduskan dan disucikan. Pujian dan sembah yang kita lakukan tidak akan menambah kemuliaan dan kesucian Tuhan yang sudah kudus dan suci itu. Tetapi kitalah yang berangsur-angsur akan dikuduskan dan disucikan. Sebab yang Maha Kudus dan yang Maha Mulia itu akan menggelontorkan noda-noda dosa kita semua. Kita semua adalah makhluk-makhluk yang kotor dan bernoda oleh karena dosa. Tetapi ketika Allah yang Maha Kudus dan Maha Suci itu memasuki diri kita, maka yang Maha Kudus itu akan menyucikan dan menguduskan. Dan demikianlah kita bisa melihat bagaimana santo-santa yang sama seperti manusia biasa seperti kita, mereka hanya terus-menerus mengisi diri dengan hal-hal kudus, suci dan rohani. Maka nyatalah bagaimana mereka akhirnya menjadi saksi bagi kita semua bahwa bukti konkret ada di antara mereka yang jasadnya sungguh utuh. Bernadette Soubirous yang sudah 100 tahun meninggal dunia, jasadnya masih utuh sampai sekarang. Padre Pio yang sudah meninggal dunia 50 tahun yang lalu, jasadnya masih utuh. Paus Yohanes Paulus kedua 16 tahun yang lalu, sampai sekarang jasadnya masih utuh. Kita tahu bagaimana bakti hidup mereka di dalam mengisi diri dengan hal-hal kudus, suci dan rohani. Tiap hari hanya pemikiran dan tindakan yang dilakukan hanya dengan menguduskan dan menyucikan. Doa tiap hari, devosi tiap hari, sehingga doa rosario pun tidak dilakukan hanya pada bulan Mei atau Oktober, tapi hampir tiap hari. Menerima Ekaristi Kudus tiap hari. Intinya tiap hari yang dipikirkan hanyalah Allah yang Maha Kudus, dan itu dikonsumsinya tiap hari. Dan nyatalah meterai Allah menjadi saksi bagi kita semua bahwa apabila kita pun mengisi dengan hal-hal yang kudus, suci dan rohani tiap hari,
niscaya kita pun akan mengalami pengudusan yang sama seperti mereka, santo-santa yang ada. Dengan demikian, sangat mungkin pula apabila kita semua yang oleh karena tindakan-tindakan derma bakti, kebaktian-kebaktian yang suci kita lakukan, itu pun akan mengubah kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tidak jemu-jemunya mengisi diri dengan hal-hal kudus, suci, dan rohani. Kita melakukan doa, devosi, dan amal bakti senantiasa, semuanya itu dalam ranah bagaimana kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Sebab tujuan kita pun sama, menjadi orang-orang kudus seperti santo-santa yang ada, bahwa kita pun akan bersama dengan Allah yang Maha Kudus. Maka tak hayal, apa yang kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang menguduskan diri kita, dan kita semua layak untuk disebut menjadi anak-anak Allah yang Maha Kudus.